Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit. Wa inni bilan ajaib. Kasana kasini cari-cari duit. Mau pinjam duit wah amat sulit. Kawan-kawan pada pelit. Om Tompel, kamu jangan marah-marah mulu kerjamu itu, ya. Lihat tuh yang di sampingmu itu tuh, udah pusing lihat kamu itu. Wow, ketek wis metu meneh. Kowe ngomong bengak-bengok ngono kowe sikatan urung Pel, Tompel. Kok abu-abu itu lho ambunit sampai di sini. Nah. Aduh. Sama dengan kotak kau tuh tak degil kali ya. Kotak kau tuh penuh dengan kotoran, rasaku. Jadi selalu ngomongnya enggak. Kau bahas dulu tuh jasa si Rismon itu. Ternyata banyak netizen menyelidiki, menguliti si Rismon Sanipar. Jasanya palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Tompel ya, yang semakin kesini semakin dirujak oleh netizen. Ya gimana gak semakin dirujak ya kan? Semakin kesini si Tompel ini semakin kesana ya kan? Semakin kesini dia semakin stres, semakin kesurupan ya kan? Tompel. Ini Pel ya, ini karena ya efek dirimu salah memilih teman. Jadinya apa? Bukannya dirimu semakin mulia, ya kan? Malah semakin nggak punya harga diri Pel di mata masyarakat Indonesia. Jangan kau pura-pura gila loh Pel ya, nanti Pel ya. Nggak usah pura-pura gila macam si maling panci ya kan? Iyalah, jejak digitalmu itu disimpan banyak orang di seluruh Indonesia ini ya. Kau memfitnah Pak Jokowi, mencaci Pak Jokowi, memaki, menghina, ya kan? Dan itu kamu lakukan ketika dirimu tidak sedang beracara. Jangan kau bersembunyi di ketiak profesimu sebagai seorang pengacara, ya. Tolong dibedakan ketika kau sedang beracara dan tidak beracara, ya. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Om Tompel, kamu jangan marah-marah mulu kerjamu itu, ya. Lihat tuh yang di sampingmu itu tuh, udah pusing lihat kamu itu. Lebih baik kalem tuh, ya. Kalem dikit, ya kan. Daripada kamu teriak-teriak, bayaran belum cair, sampai HP pun belum kebeli, ya kan. Mana itu HP-mu itu? Bisa nggak WhatsApp itu? Hah? Kamu itu ngomong lagi. Kalau nggak percaya, lihat saja di medsos. Semua orang tahu kalau Pak Jokowi bohong lah. Emang itu HP-mu nitnut itu bisa main TikTok apa? Main YouTube itu. Aduh. Udahlah. Itu juga itu jasmu itu kelihatan. Perlu nggak saya beliin jas? Agak keren dikit kamu tuh, kasihan kamu.
Ada kurang ajar ini siapa teman-teman ya, netizen ini kurang ajar, harus dicari ini. Ya, yang atas sebelah kiri masih kenyang ya kan. Oh, jadi ngomongnya macam kayak gitu tadi. Yang di bawah ya kan, waktu makan siang tapi nasi bungkus belum datang. Yang bagian atas kanan, who am I, ya kan? Siapa saya? Iya teman-teman lah yang bisa menjawab, karena memang ada secara anatomi ya, anatomi wajahnya kita ya bisa melihat lah ada persamaan dengan sosok tertentu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kinni zaman sulit wa inni bulan ajaib. Kasana kasini cari-cari duit, mau pinjam duit wah amat sulit. Kawan-kawan pada pelit, kepala sakit pusing melilit, tidur pun sulit, pemasukan sedikit. Au kepala ini rasanya atit, kali aja ada rezeki dikit. Kirimin amin. Kurang ajar ya. Jadi jangan macam-macam lah pokoknya dengan netizen plus 62 ya. Kalau enggak dirujak sampai sengklek, enggak dikasih ampun, sampai enggak punya harga diri. Coba bayangin, ini adalah momen ketika si Tompel ini menemani si Roy Panci ketika dipanggil Bareskrim ya untuk diminta keterangan sebagai saksi gitu kan. Doanya diubah ya kan. Aduh netizen. Emang netizen Indonesia ini udah tingkat dewa kejulitannya ya. Lanjut. Sosial media, bagaimana? Apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Si Tompel. Kau kenapa? Kau bilang mana ada seluruh rakyat yang percaya kepada Pak Jokowi? Saya percaya. Gimana netizen, pecinta Jokowi? Kasih komentar di kolomnya ya. Apa kalian percaya ya terhadap omong kosongnya dari pengacara Ahmad Kozinuddin, atau yang lebih dikenal di dunia media sosial itu sebagai si Tompel. Sama sekali saya tidak percaya sama si Tompel. Saya 1000 triliun percaya kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Wah. Ayo gaskeun. Iya, saya juga percaya Pak, ya kan, bukan hanya 1000 triliun persen ya kan, 1 juta triliun persen saya percaya ijazah Pak Jokowi asli. Yang justru saya tidak percaya itu adalah ijazah kalian ya, mulai ijazah Dokter Mangkrak ya kan, ijazah si Rismon, ijazahmu Pel ya kan, saya juga ragu Pel, jangan-jangan ijazahmu juga palsu Pel. Lanjut. Lor. Kalian udah pada kenal kan sama pengacara yang paling top dari Kutub Utara, si Tompel? Saya pikir tuh Lor, selama ini si Tompel ini pengacara top dunia, ternyata cuma topnya di Kutub Utara loh. Halo. Kau itu nggak cocok Pel jadi pengacara Pel. Kau tuh cocok jadi pemeran film bokep. Jadi Roy Suryo suruh menelitinya asli apa enggak gitu loh Pel. Kalau jadi pengacara nggak cocok Pel. Pantesan aja si Tompel nggak bisa di WA, ternyata dia pakai Nokia. Gimana menurut teman-teman ya? Kalau menurut saya ya kan, pengacara itu nggak semuanya ahli ya kan. Pengacara itu ya kan orang yang pasti adalah dia sudah lulus ya kan sebagai sarjana hukum ya kan, dan juga lulus ujian lisensi untuk beracara. Nah, kurang lebih seperti itulah. Saya tidak tahu lisensinya apa namanya karena memang latar belakang saya bukan ilmu hukum gitu ya. Nah, menurut saya si Tompel ini nggak masuk kategori ahli gitu ya. Ahli apapun nggak masuk gitu loh. Ahli prediksi seperti si Dokter Mangkrak juga enggak ya kan. Ahli hukum apalagi ya kan. Yang jelas ini adalah orang
yang saat ini ya kan track recordnya tuh nggak jelas. Saya belum pernah mendengar kabar bahwa si Tompel ini menang dalam berperkara. Aduh pel, lanjut. Baik, kita terima tantangan saudara Jokowi. Siap menerima tantangan saudara Jokowi? Banyak kali cerita kau pel, Tompel. Nanti macam Rapli Harun. Buang badan. Aduh, siapa yang mau sanggup tangani, jalani di dalam sel? Cobalah dulu. Yang waras tuh berpikir ya. Kalau untuk pertama iyalah. Ya, contohnya Rapli Harun, kabur, buang badan sekarang. Kau pun sebentar lagi buang badan. Kau jerumuskan orang. Banyak kali cerita kau. Pel, Tompel. Memanglah manusia lahir di pokok bambu kau. Iya. Di pokok pisang. Jadi debok pisangnya itu untuk ngelap hari-harimu. Iya. Kau dengar ya manusia akhir zaman. Masyarakat tuh, rakyat Indonesia itu nggak percaya sama model orang macam kau, macam rupamu itu. Paham kau? Ya. Jijik kami lihat kau tuh. Iya. Untuk Bapak Kepolisian, tangkap nih provokator nih. Ini si Tompel ini provokator nih. Kau pun ternak Jokowi ya? Iya, kalau iya kenapa rupanya? Mending ternaknya Jokowi, jelas. Pak Jokowi itu manusia. Ya. Iya, di Manggau ternaknya Kadrun. Kadrun tuh udah jelas. Onta itu gimana ya? Onta itu binatang. Kadrun tuh rata-rata nggak ada otaknya di pantat. Kalau duduk kejepit, ikau lah itu, iya kan? Betul kan? Betul lah jangan betul kan? Betul. Mending ternak Jokowi itu manusia, dari golongan manusia dan baik, biar kau tahu, dan membangun Indonesia. Kau pun menikmati semasa Pak Jokowi menjabat. Iya. Mama mau kurasa tukang ambil BLT waktu Pak Jokowi menjabat 2 periode 10 tahun. Mama kau yang pertama kali di kantor desa. Habis itu kau benci sama Pak Jokowi. Coba lah, kau dari golongan manusia macam apa kau? Coba. Waras enggak kau? Coba lu kutanya, kau balas ya. Oke, salam hormat. Aduh, siap menerima tantangan Pak Jokowi katanya. Inilah ya kan, seorang pengacara yang tidak mengerti perasaan klien yang sedang dibelanya. Pengacaranya masih semangat 45. Kenapa? Ya karena dia ya malulah kalau misalnya dia mundur atau menunjukkan kegundahan, kegelisahan dan lain sebagainya. Walaupun sebetulnya dalam hatinya ya dia benar-benar gelisah dan gundah gitu kan. Tapi yang bersangkutan tetap berusaha untuk menutupi semua itu, ya kan? Dan seolah-olah masih mengandung unsur menantang, ya kan? Dia nggak ngerti bahwa klien yang dia bela udah mencret-mencret di rumahnya. Udah terkencing-kencing di celana gitu loh, ya kan? Mereka udah ketakutan minta Islam, minta mediasi, nggak diterima oleh Pak Jokowi. Mereka udah semuanya panas dingin itu, ya kan? Aduh, tapi si Tompelnya masih gayanya kagak ketulungan. Padahal kliennya udah terkencing-kencing di celana, ya kan, mencret semua. Lanjut. Joko Widodo palsu. Tapi kenapa? Hanya 4 orang yang dilaporkan, Pak Jokowi. Oh, ketek wis metu meneh. Kowe ngomong bengak-bengok ngono kowe sikatan urung pel, Tompel. Kok abu-abumu itu lho ambune sampai di sini. Nah, di situ lo kan mengatakan bahwa kenapa hanya 4 orang aja yang dijadikan tersangka. Ya kalau mau 5 orang, yang 1 orang lo aja pel, Tompel. Tambahin lo ya pel ya. Biar genep 5 orang pel, Tompel. Jadi satunya digenepin sama lo. Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh? Acarakan saja seluruh rakyat Indonesia, kan bagus. Dan lo bilang banyak masyarakat Indonesia itu yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi yang bilang itu hanya masyarakat Indonesia yang segelintir aja tuh. Mereka sangat percaya karena hasutan dari si Panci, Krismon, Tifa itu CS. Jadi lo ini jangan bawa-bawa seluruh masyarakat Indonesia ya pel ya, Tompel. Karena yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu kan hanya segelintir ternak onta.
Jadi intinya kalau lo itu mau melaporkan masyarakat Indonesia yang percaya dengan ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, lo aja yang nuntut seluruh masyarakat Indonesia itu, Pel. Jadi di seluruh Indonesia itu lo datangin dari rumah ke rumah, ben kok mendring. Rismon Hasiholan Sianipar menegaskan dengan tegas tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Semoga disemogakan ya kata-kata Tompel tadi ini kalau Rismon itu mau mati. Delogok. Apakah benar bahwa si Tompel ini mengandung unsur yang disebutkan oleh netizen barusan di bagian depan ya? Jadi dalam tanda kutip begitu ya, kata. Jadi benarkah gambar yang di bagian depan sendiri tadi ya, ketika seorang pengacara yang dengan nama bekennya adalah Tompel disandingkan dengan seorang dengan sebuah bukan seekor binatang gitu ya, monyet, itu apakah memang itu memiliki korelasi seperti yang disampaikan oleh netizen barusan? Aduh, Pel. Yang jelas tolong diingat, Pel ya, pesannya netizen barusan ya. Sebelum kamu ngedabrus, ingat mandi dulu dan sikat gigi. Dan jangan lupa jasnya ganti ya, Pel ya. Lanjut. Jalan sederhana, menenteramkan rakyat, tidak ada perdebatan lagi, tunjukkan jasa selesai. Tompel, begulat tuh. Enak kali kau ngomong kayak gitu. Kau bilang menenteramkan rakyat, tinggal tunjukkan jasa gitu, biar adem. Enak kali lah jidat kelempeang. Oh, tidak segampang itu, tidak semudah itu ya. Harus lewat pengadilan, biar dia muncung plan itu. Kau tuh Tompel, mandilah dulu kau. Ku tengok kayak dekil kali, kayak gak pernah kau mandi. Heran aku nengok ini pengacara. Kucek gitu loh orangnya. Gimana ya, kayak gak pernah mandi mungkin kau seumur hidup kau Tompel. Kok dekil. Aduh. Sama dengan kotak kau tuh tak dekil kali ya. Kotak kau tuh penuh dengan kotoran, rasaku. Jadi selalu ngomongnya enggak. Kau bahas dulu tuh jasa si Rismon itu. Ternyata banyak netizen menyelidiki, menguliti si Rismon Sianipar. Jasanya palsu. Dia ternyata tidak tamatan itu Yamaguchi ya. Oh tengok itu, si Maling Panci pun juga tak ada yang beres yang kau bela itu. Si dokter Tipo pun gitu juga nya. Tak beres yang kau bela itu. Walah, Tompel. Lawak kau bela matiin orangnya itu tuh. Yang otaknya pada gila, yang error. Aduh, kelar lah kau nanti kelar. Makanya kau lu mandi biar otak kau bersih ya Tompel ya. Terus dari mana kau datang? Pas kapan kau lahir ha? Sampai dekil kayak gitu, kau hitam kucek kayak gitu. Heran yang si Tompel ini. Rajin kali kau nongol menunjukkan dirimu. Aduh, kalau awak kayak kau Tompel, bagusan gak usah muncul lah. Gak usah kau bela-bela orang yang salah. Itu semua pembohong besar. Apalagi si Roy Suryo. Waktu dia jadi anggota aja tuh, anggota dewan, tidurnya dia tugasnya terus. Orang pada rapat, dia tidur nyenyak ngences. Menyanyikan Indonesia Raya aja dia nggak normal, nggak pandai. Ya, udah gitu Maling Panci pula dia. Aduh, udah pernah masuk penjara juga tuh, Maling Panci. Kok bela orang kayak gitu? Aduh, itu si Rosuro itu Maling Panci itu manusia tidak bisa dibela, ya. Tompel, salah jalan kau. Kok kayak gitu lakukan kawan ya? Aduh, gila kau lama-lama kau berkawan sama mereka, ya. Jangan kau juga pasiennya si dokter Tipo kau. Ya aduh, Pel ya kan. Nggak ada Pel dari depan sampai akhir Pel ya. Komentar yang enak didengar untuk kau itu.
Ya kan, jangankan enak didengar, yang mengapprove atau mendukung pendapatmu aja nggak ada Pel, ya kan. Apalagi saya yang enaknya udah kagak ketulungan, ya kan. Ngelihat kau itu juga kemampuan di bidang ilmu hukumnya juga saya meragukan, ya kan. Dan lama-lama saya juga meragukan, jangan-jangan kau juga nggak punya ijazah, ya kan. Macam si Krismon, macam si Dokter Mangkrak, ya kan, ngaku-ngaku aja. Gimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Intinya sudah kami sajikan beberapa video, dan bagaimanakah menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.